Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini akan saya sampaikan dua ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Anfal, di ayat yang ke-24 sampai ayat 25. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa lirasulih idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar' wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya apabila Rasul mengajak kamu kepada satu perbuatan yang lima yuhyikum, yang bisa menghidupkan hatimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu membatasi antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsarun, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ayat yang mulia ini merupakan ayatun nida, ayat panggilan, yang dipanggil bukan orang lain tapi kita, keluarganya Allah ini, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Apa panggilannya? Penuhi panggilan Allah, yang dimaksud semua perintah-perintah dari Allah, karena semua perintah Allah ini membawa manfaat. Tidak ada perintah Allah yang membawa madarat dalam fisik, dalam kelakuan. Tidak, semua pasti ada manfaat. Begitu juga larangan Allah, pasti di situ ada madarat yang sangat besar. Cuma ukuran manusia ini tidak seperti itu. Ukuran manusia yang terbanyak adalah ukuran zahir, ukuran fisik, ukuran nyata, ukuran materi, seperti itu. Tapi Allah tidak. Semua perintah membawa manfaat, semua larangan membawa madarat. Kemudian Allah menyatakan wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Nabi mengajak kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Ada satu riwayat. Riwayat ini bisa dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari dari seorang sahabat. Sahabat ini sebagian mengatakan Mu'ad, tapi sebagian ada yang lain. Tapi yang jelas cerita itu, kata beliau, kuntu usalli famarra bin nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ani falam atihi hatta sallai summa ataituhu faqala ma mana'aka an ta'tiyani. Aku sholat, tiba-tiba Nabi lewat dan dia memanggilku, namun aku tidak memenuhi panggilan Nabi karena aku posisinya sholat sampai aku selesai. Setelah selesai aku pun menemui beliau, maka beliau mengatakan, ma mana'aka an ta'tiyani, mengapa engkau tidak mendatangi aku? Alam yaqulillah, bukankah Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulih idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah telah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasul. Apabila Rasul mengajak kamu, memanggil kamu, menyeru kamu terhadap sesuatu yang menghidupkan hatimu. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan,
la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an akhruj. Aku akan ajarkan kepadamu satu surat yang paling besar di dalam Al-Quran sebelum aku keluar. Fadhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pergi untuk keluar masjid. Maka kata sahabat Mu'ad, aku pun fadzakartu lahu, mengingatkan beliau, katanya mau mengajarkan kepadaku satu surah yang paling besar dalam Al-Quran. Kemudian Mu'ad mengatakan surat itu ternyata Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya sab'ul mathani. Ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini merupakan sab'ul mathani, 7 yang diulang. Ngerti maksudnya ya? Jadi Al-Quran ini diulang terus menerus, terutama suratul Fatihah, karena di situ ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga seorang hamba apabila mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah ini. Nah, kemudian lanjutan dari ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah itu membatasi manusia dengan hatinya. Karena soal hati ini soal yang paling sensitif. Karena itu kita tidak boleh ya menyangka orang, menuduh orang, suudzon kepada orang. Misalnya satu contoh, ada wanita naik becak sendirian waktu malam. Tidak boleh kita mengatakan enggak itu panggilan. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia akan nyusul anaknya, mungkin suaminya belum datang, mungkin posisi dia darurat. Tidak boleh kita gampang menyangka-nyangka. Ini kadang-kadang orang seenaknya sendiri, tiba-tiba menuduh orang yang masih belum jelas. Dan ingat ya, bisikan setan ini ke seluruh penjuru akan dibisikkan kepada orang yang baik juga. Kalau orang jelek ini digambarkan seperti anak kecil memainkan bola, ditendang ke sana, ditendang ke sini. Tapi untuk orang alim, orang-orang baik, ini dibisikkan oleh setan. Kamu seperti ini, kamu seperti ini, paling begini, paling begini. Oh, bahaya sekali. Karena memang Allah membatasi manusia dengan hatinya. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis, dan hadis ini sahih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi ini banyak mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hatiku kepada agamamu. Maka Anas berkata, qala faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina. Bayangkan yang menanyakan ini Anas bin Malik yang sudah jelas dijamin surga. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami kan beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Sangat pantas kalau Anas ngomong begitu ya. Apakah engkau mengkhawatirkan iman kami? Qala na'am. Nabi mengatakan benar, aku mengkhawatirkan iman. Anas bin Malik. Kemudian kita lihat siapa kita. Apakah kita tidak lebih khawatir lagi
Dan Rasulullah paling khawatir kepada umat akhir zaman. Kepada sahabat Nabi khawatir. Kemudian Nabi mengatakan, innal qulub baina isba'ain min asabi'illahi ta'ala yuqallibuha. Sesungguhnya hati ini berada di dua jemari dari jari-jarinya Allah. Allah yuqallibuha, membalik-balikkan. Yang kadang orang itu giat, kadang orang itu mengalami futur, kadang orang itu tadinya baik, akhirnya jatuh kepada kesesatan. Allah yang membolak-balikkan hati. Nabi khawatir kepada para sahabat. Apalagi kita. Kita harus lebih khawatir. Karena itu saya menghimbau kepada bapak-bapak dan hadirin, perbanyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami kepada ketaatan beragama kepadamu. Karena sudah banyak cerita-cerita ya, terutama di tampilan-tampilan televisi yang tadinya biar menyampaikan dakwah, ujung-ujungnya murtad. Dia luar biasa menyampaikan kebenaran, tiba-tiba ujung-ujungnya dia menginjak-injak kebenaran. Karena memang hati ini di jari jemarinya Allah. Mungkin antum pernah dengar ya ceritanya Sif bin Bahraya, orang yang taat di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, yang doanya selalu didengar oleh Allah. Tapi begitu berseberangan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, Allah sesatkan hatinya. Orang sekali bersif bin Bahraya bisa sesat, apalagi kita yang tidak tahu apa-apa ini. Karena itu tetap kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan satu hadis. Ketika Nabi sering membaca doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, apa kata Aisyah? Qalat, faqultu ya Rasulullah, innaka tukthiru an tad'u bihadha ad-du'a. Begitu banyak engkau ya Rasulullah mengucapkan doa seperti itu. Faqal, maka Nabi menyatakan, innal qalba al-adami baina isba'ain min asabi'illah fa idza saa'a azakhahu wa idza syaa'a aqamahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Nabi mengatakan, manusia ini hatinya berada di jari jemarinya Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah bengkokkan hati orang itu. Tapi sebaliknya, kalau Allah menghendaki untuk kebaikan, Allah luruskan hati orang itu. Dan kita mengharap kepada Allah supaya kita masuk kelompok orang yang diluruskan hatinya. Kemudian ayat yang ke-25, ayat yang terakhir, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Takutlah kamu kepada satu fitnah yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim secara khusus di antara kamu. Artinya apa ini, Pak? Bahwa fitnah ini akan melanda bukan hanya orang yang berbuat jahat, bukan orang yang banyak berbuat maksiat saja, termasuk orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah itu keras siksaan. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
pakar hadis, orang paling pandai di bidang Al-Quran. Beliau mengatakan Allah menyuruh kaum mukminin agar jangan sampai membiarkan kemungkaran ada di tengah-tengah mereka, maka nanti azab akan meliputi mereka. Ini penafsiran yang paling bagus. Artinya apa, Pak? Tidak boleh kita ada pembiaran kemungkaran. Ini kadang-kadang kita menegur katanya, usil saja. Kan begitu orang-orang yang tidak paham. Sok suci, sok bersih. Ini salah, Pak. Dan kita mau dihadapkan. Ini kadang-kadang ada orang yang tidak paham langsung menuduh yang tidak-tidak. Subhanallah. Pembiaran ini sama dengan setan bisu. Kalau ada kemungkaran, yang penting itu kan caranya. Tidak boleh orang langsung vonis-vonis seperti itu. Kalau perlu diparani, ditanya, diajak argumentasi, dikembalikan kepada keaslian agama ini, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Karena itu jalan keselamatan. Karena itu jalan menuju kebahagiaan abadi nanti di akhirat. Selain jalan ini akan sesat nantinya. Apalagi ada pembiaran. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai satu penutup saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummahatul Mukminin, ibu kita. Istrinya Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Ini yang kadang-kadang orang masih tidak paham, masih tidak mengerti. Karena itu ketika Rasulullah meninggal, tidak boleh istri-istrinya kawin lagi. Karena itu ibu kita. Apa kata Ummi Salamah, istri Nabi? Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzakaratil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Fakultu ya Rasulullah, amma fihim unasun salihun? Qal bala. Qalat fa kaifa yasna'u ulaik? Qala sayusibuhum ma asaban nas summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Jika kemaksiatan merajalela pada umatku, seperti sekarang ini Pak, merajalela. Sekarang ini kemaksiatan masuk ke rumah-rumah kita lewat tampilan televisi yang tidak jelas, ya, tayangan-tayangan yang mendangkalkan akidah, yang merusak akhlak. Sampai-sampai dipampangkan dia gambar-gambar rokok. Apa manfaatnya? Iklan-iklan. Apakah terus Anda melihat iklan-iklan itu jadi giat beribadah? Enggak. Jika kemaksiatan merajalela pada umatku, maka Allah akan meliputi mereka dengan azab dari sisiku. Maksudnya dari sisi Allah. Aku Ummi Salamah mengatakan, Ummi Salamah langsung menanyakan, wahai Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang soleh? Di tengah-tengah itu ada kiai, ada ulama, ada para ustadz. Apakah mereka juga akan mendapat azab juga? Maka beliau menjawab, benar, mereka akan mendapat azab. Kemudian dia mengatakan, lalu bagaimana dengan mereka orang-orang baik ini? Masa mendapat azab? Terus bagaimana nanti di akhirat?
Maka beliau mengatakan apa yang menimpa halayak menimpa juga atas orang-orang soleh itu. Kemudian orang-orang soleh kembali kepada ampunan dan keridhaan dari Allah. Orang-orang soleh ini yang akan terangkat. Tapi tetap kita tidak boleh ada pembiara. Tahun 76 dulu mungkin sering kita dengar ya beritanya tentang mana itu? Bondeli. Apa ndak ada orang baik? Ada. Cuma di situ ada pembiara. Kemaksiatan yang katanya mereka melakukan molimo, madon, maling, main, mabuk, dan mereka tidak mengenal agama kecuali hanya beberapa gelintir saja. Allah timpakan azab. Allah kirim batu-batu besar sebesar mobil. 400 orang mati seketika tanpa sempat lari, tanpa sempat menjerit. Padahal di situ ada kiai, juga ada ustaz. Tapi apa kata Nabi? Orang-orang soleh itu kembali kepada ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.